Shalom Bapak Ibu Saudara. Halo, hari ini adalah hari kita memperingati kematian Yesus Kristus. Hari Minggu baru kita memperingati tentang kebangkitan Kristus, yaitu Paskah atau kebangkitan Kristus. Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau kita perhatikan baik-baik, sebenarnya pada pagi hari tadi kalau kita mengenang pagi-pagi benar ya kan, dari malam sampai pagi atau Kamis Abu, itu sebenarnya perjalanan Kristus sebelum dia berjalan menuju Via Dolorosa atau menuju kayu salib. Itu sebenarnya Yesus sedang bersidang. Yesus masih bersidang sampai dengan tadi pagi jam 6 pagi 2000 tahun yang lalu. Dia masih bersidang di Mahkamah Agung, saudara. Dia tidak tidur seharian semalaman. Oleh karena itu, biarlah kita menghormati dia dengan luar biasa hari ini. Kita hormati, kita respect benar-benar, dan kita juga mau bertobat sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, judul khotbah hari ini adalah Jika Tabir Bait Allah atau Bait Suci Terbelah Dua. Yuk kita buka Bapak Ibu Saudara Injil Markus pasal 15 ayat yang ke-37 sampai ke-38. Nanti kita sambung dengan Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan 16. Markus pasal berapa tadi? 15 ayat 37 sampai 38. Markus 15 ayat 37 sampai 38. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menjumpai, yuk saya undang bangkit berdiri. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Enggak lemes-lemes kan? Haleluya. Markus pasal 15 ayat 37 sampai 38. Saya baca 37, nanti kita baca bersama-sama ayat 38. Baru kita lanjut Ibrani pasal 14. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ayat 38 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Yuk kita buka Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-14 sampai ke-16. Kita baca, saya baca ayat 14, Bapak Ibu Saudara ayat 15. Nanti kita baca bersama-sama di ayat ke-16. Ibrani pasal 4 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai apa? Imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Namanya siapa? Yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ayat 15 mohon dibaca Bapak Ibu Saudara. Sebab iman besar yang kita punya bukanlah iman besar yang tidak dapat berukur akan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Dia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Amin. Dia dicobai tetapi tidak berbuat dosa. Ayat 16. 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta karunia, kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Yesus diadili di pengadilan Mahkamah Agung. Dari sore hari, bahkan dari siang hari, hari Kamis, sampai malam hari tidak putus. Karena dia tidak didapati bersalah. Tidak ada satu pasal pun yang hari itu mendapati Kristus bersalah dan harus dihukum mati. Karena tuntutan seantero jagat hari itu adalah salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Yesus bergadang satu harian itu sampai dengan jam 12 malam. Dia masih bergadang karena dia masih ada di ruang pengadilan Mahkamah Agung. Sampai jam 5 mungkin lewat 45. Dan saat itulah terjadilah ketuk palu oleh Mahkamah Agung. Bukan Mahkamah Konstitusi. Kalau sekarang lagi ribut-ribut Mahkamah Konstitusi. Tuk, tuk, tuk. Diputuskan Yesus harus mati di atas kayu salib. Dengan detil dan detil daripada perjalanannya adalah Yesus harus berjalan memikul kayu salibnya sendiri sampai kemana? Sampai ke bukit Golgota.
Begitu luar biasanya ya, rekayasa pengadilan, rekayasa hukum yang dilakukan, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa membantah, dan akhirnya mereka semua menerima keputusan itu. Dan tepat jam 6, kalau Bapak Ibu Saudara baca Alkitab, itu sama waktu kita dengan waktu orang Yunani, itu sama perhitungannya. Tepat jam 6 pagi, tibalah saatnya Yesus dicambuk untuk berangkat ke bukit Golgota. Salib sudah disiapkan. Salib sudah disiapkan dan dia berangkat. Bayangkan, setelah dihukum, begitu berdarah-darah, ya, semalaman, tiba-tiba dia harus mengangkat kayu salib, dan sebelumnya dia ada di pengadilan. Begitu berdarah-darah dia, saudara, sampai jam 6 pagi baru putus, ketok putus. Mungkin kalau kita sudah ngantuk, sudah bilang, wah, ngantuk. Kita bisa bayangkan bagaimana seorang yang ngantuk harus memikul kayu salib. Makanya di tengah perjalanan sekitar jam 9 atau jam 10 pagi, itu Yesus goyah sebagai kemanusiaannya. Dia jatuh, dia terpental, kayu salib terpental, sehingga ada seorang yang menolong, Simon dari Kirene, dan akhirnya dialah yang memikul salib Kristus sampai ke bukit Golgota. Sungguh luar biasa pengorbanan Kristus, tidak hanya berhenti sampai di situ. Dan akhirnya Kristus itu mati di atas kayu salib. Oleh karena itu kita bersyukur, Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur bukan karena kita gembira, kita bersyukur karena Yesus mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Yang percaya katakan amin. Dia menebus dosa kita lewat darahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, nanti kita akan tampilkan ada bait Allah atau bait suci, nanti bisa ditampilkan ya. Nah, nanti sebentar lagi kita akan masuk ke situ. Nah, waktu kita mengalami masalah seperti Kristus, Kristus pun sama. Dia merasa secara kemanusiaannya, dia merasa ditinggalkan oleh Allah. Dia merasa dia jauh sekali dari Allah secara perasaan, secara manusia. Kita pun sama, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sedang mengalami masalah berat dalam hidup kita, kita seringkali perasaan kita merasa jauh dari Allah. Ya Pak ya? Kita merasa jauh dari Allah. Allah di mana? Aku mempunyai masalah, kenapa masalahku tidak dijawab? Allah kemana? Seakan-akan kita jauh dari Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa pakai perasaan kita. Yang percaya katakan amin. Kita tidak bisa pakai perasaan kita. Kita bilang Allah jauh dari kita. No, Alkitab mengatakan Allah, Immanuel. Allah selalu beserta dengan kita, baik di dalam pencobaan kita, baik di dalam penderitaan kita, baik di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak pernah ditinggalkan oleh Allah satu detik pun. Yang percaya katakan amin. Seringkali kita merasa seperti seorang gadis kecil yang ditinggalkan oleh ayahnya bekerja. Sehingga ketika gadis kecil itu ditinggalkan oleh ayahnya bekerja dari mungkin jam 8 pagi dan ayahnya pulang jam 8 malam, gadis kecil itu merindukan figur sang ayah, merindukan bagaimana pelukan kasih sayang seorang ayah, merindukan bagaimana ayahnya bisa memeluk dan bermain dengan dia, berdiskusi dengan dia. Dan alangkah kecewanya ketika sang gadis kecil menemui Allah ayahnya pada malam hari jam 8. Ayahnya sudah capai dan dia bilang, anakku sayang, besok saja ya kita main. Nah, itulah mungkin sikap kita seperti kepada Allah. Kita seringkali merindukan Allah, tetapi seakan-akan Allah jauh. Tetapi Allah tidak pernah jauh dari kita. Allah itu hanya sejauh doa. Dia bilang apa? Ada lagu pujian. Dia hanya sejauh doa. Saudara yang terkasih, karena kita dekat, mencoba dekat dengan Allah, maka kita merasa kita jauh dari Allah. Waktu kita dekat dengan Allah, kita merasa Allah itu atau Tuhan itu nggak peduli sama kita. Kita harus makan merasa jauh. Sekalipun hati kecil kita ingin berdekatan dengan beliau, dengan Allah. Jadi hari ini kita rindu sebenarnya.
Seperti Kristus juga rindu, dia ditinggalkan, seakan-akan dia ditinggalkan oleh Allah. Karena apa? Karena dia menanggung seluruh beban dosa manusia, sehingga Allah tidak ingin menoleh, tidak ingin menengok Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu kita rindu mendapat topangan Allah, kita rindu dipeluk oleh Tuhan. Tetapi kita seringkali merasa seakan-akan tidak dekat dengan Allah. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena mungkin ada tabir di dalam kehidupan kita, ada obstacle atau halangan, ada tembok, ada blocking yang begitu besar dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa menerobos. Sehingga seperti ada tembok ini, kita tidak bisa menerobos, kita tidak bisa bertemu dengan Allah. Coba kita perhatikan contoh, atau bukan contoh, ruang bait suci. Kelihatan nggak? Nah, geser, kecilin sedikit. Oh, udah cukup. Bapak Ibu Saudara lihat bait suci. Ini bait suci atau bait Allah yang ada di Yerusalem. Sebelah kanan ada ruang pelataran. Itu sebelah kanan tuh, sebelah sana. Saya nggak bawa ini sih ya. Sebelah kanan tuh, lihat nggak Bapak Ibu Saudara? Yang ada temboknya, ya kan? Nah, itu tempat orang beribadah, jemaat umum yang mungkin sampai ratusan, mungkin ribuan orang. Nah, di sebelah kanan itu tuh yang ada kotaknya. Nah, di sebelah kiri depan ini ada ruang kudus. Sini nih ada ruang kudus. Nanti dia masuk ke tembok itu, lihat nah, ada ruang yang tinggi, ada gedung tinggi. Itu adalah ruang maha kudus. Jadi ada 3, ada pelataran. Nah, kita nih kalau jadi jemaat, nah kita adanya di situ, dan semua dulu rata-rata jemaat, jarang pendetanya atau jarang imamnya. Imam hanya 1 dari 1 juta orang mungkin, atau 200.000 orang. Nah, jadi orang untuk masuk ke dalam bait suci atau ruang kudus dan ruang maha kudus itu yang ditugaskan hanya 1 orang. 1 orang yang ditugaskan itu dipilih, yaitu imam yang ada saat itu. Nah, imam yang ada saat itu pun selalu kalau setahun sekali sang imam seteres, saudara. Kenapa seteres? Sang imam ini harus menghadap ke ruang suci atau ruang kudus, dan setelah itu dia akan melangkah ke ruang maha kudus. Taruhannya bisa 2. Dia kembali pulang dengan sehat jika Allah berkenan. Dia bisa pulang ngegeletak, inna ilahi wa inna ilahi rajiun, mati. Oleh karena itu, sang imam ketika dia masuk ke dalam ruang suci dan maha suci selalu diikat oleh tali. Kenapa, saudara? Kalau udah mati tinggal ya, coba Bapak Ibu Saudara bayangkan, mau di asisten pendeta kayak atau apa, berani nggak kira-kira Bapak Ibu Saudara ketika ada seorang imam mati, terus Bapak Ibu Saudara masuk nerobos ke ruang suci, ruang maha suci, berani nggak? Nggak berani. Bisa kita mati juga. Nah, apa yang dilakukan oleh sang imam? Dan ini hanya bisa dilakukan 1 kali 1 tahun. Imam saat itu harus membawa darah binatang. Saat itu mungkin bisa domba, yang populer domba. Dia bawa, bukan seember, saudara. Dia bawa 1 percikan. Nah, sehingga ketika dia masuk ke ruang maha suci, lihat ruang maha suci itu, ya kan, yang itu, dia masuk ke sana, dia harus mengurapi. Seperti perjamuan kudus, dia harus mempercikkan darah itu kepada apa? Tabut perjanjian. Cepret. Ketika dia cepret, dia urapi itu, kalau dia aman-aman saja, berhasil dia hidup. Pulang lagi, hatinya penuh. Jadi ketika imam itu masuk ke ruang suci saja, itu sudah bergetar hatinya. Bergetar, waduh. Karena dia harus minta ampun untuk seluruh dosa umatnya, termasuk dosa dia sendiri. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau seorang imam itu lebih banyak dosanya, atau seorang imam itu sangat tidak layak, maka imam itu akan dikepret sama Allah, dan hari itu juga mati. Pertaruhannya begitu luar biasa, 1 tahun 1 kali. Dan imam itu sebelum masuk ke bait suci, bait maha kudus, itu dia harus menyibakkan tabir bait suci. Seperti kalau kita mungkin kalau zaman sekarang gordeng ya, gorden. Kita sibakan, dia masuk ke dalam, dia sibakan lagi, dia tutup lagi, baru dia keluar. Dan itu hanya terjadi 1 kali 1 tahun.
begitu akses kepada Allah begitu sulit. Akses kepada Allah tidak mudah. Akses kepada Allah sangat sulit. Sehingga, dan ini bukan dibangun atas logika manusia, bukan. Ini dibangun atas perintah Allah. Jadi kalau engkau mau bertemu dengan aku setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kau harus membangun bait Allah, dan tugasnya hanya imam yang bisa masuk, dan kalian semua jemaat hanya ada di sebelah kanan itu, ngumpul di situ untuk berdoa. Tidak bisa ketemu dengan Allah sama seperti kita hari-hari ini. Bagaimana bangsa Israel juga sering bertanya, bagaimana kita bisa ketemu dengan Allah? Bagaimana kita bisa gampang bersekutu dengan Allah setiap hari? Mereka harus melalui imam. Oleh karena itu akhirnya sebenarnya waktu manusia masih dekat dengan Allah itu adanya di mana, saudara? Di Taman Eden. Bukan Taman Getsemani, jangan salah ya, Taman Eden. Dekat dengan Allah ada di Taman Eden. Manusia hidup di Taman Eden itu dengan luar biasa, bisa berbicara dengan Allah, bisa diskusi dengan Allah, Adam dan Hawa. Tetapi sejak kejatuhan Adam dan Hawa, karena dia mempergunakan kebebasannya dengan tidak baik, tidak benar, maka Allah murka, dan sehari itu juga Allah menghukum Adam dan Hawa, diusir keluar dari Taman Eden, dan relasi manusia dengan Allah terputus. Saudara bayangkan, bahkan Tuhan itu sempat tidak berbicara selama 400 tahun. Pada kitab Maleakhi sampai ke Matius itu 400 tahun Tuhan tidak berbicara. Kenapa, saudara? Karena memang begitu kotornya manusia, begitu berdosanya manusia, dan 1 kali 1 tahun itu hanya untuk meminta ampun dosa-dosa manusia. Kalau saudara perhatikan di Italia, ada satu gereja juga yang menganut paham yang sama, bahkan dia dibuka pintunya beberapa puluh tahun atau beberapa ratus tahun ya, 1 kali, saudara, lebih luar biasa lagi. Nah, ini setahun 1 kali. Oleh karena itu, bagaimana caranya manusia bisa intim kembali kepada Tuhan? Bagaimana caranya manusia bisa intim kembali kepada Allah? Kalau agama lain mencari Tuhan itu sulit sekali. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, cara satu-satunya untuk manusia bisa kembali berkomunikasi dengan Allah secara direct, secara langsung, itu adalah lewat pengorbanan Allah, pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Yang percaya katakan amin. Lebih dari 2000 tahun yang lalu dia mau mati, dan Yesus bukan memercikkan lagi darah domba Allah, darah domba. Dia bukan memercikkan lagi darah merpati, burung merpati, tapi yang dia percikkan apa, Bapak Ibu Saudara? Darahnya sendiri. Ya, lewat perjamuan kudus hari ini kita melihat. Oleh karena itu, saudara, seperti inilah kejadian yang terjadi saat itu. Dan Allah begitu jauh daripada kita, daripada manusia. Aksesnya hanya setahun sekali. Sungguh-sungguh sangat luar biasa. Saya membayangkannya begini, Bapak Ibu Saudara. Kalau ada satu kota, contohlah Jakarta. Kota Jakarta ini begitu tertutup. Kita nggak punya akses internet, kita nggak punya apa-apa, kita nggak bisa tahu pengetahuan tentang dunia luar. Dan kita hanya dibuka akses internet kita 1 kali 1 tahun. Kira-kira gimana, Bapak Ibu Saudara? Waduh, 1 kali 1 tahun ya, mau nyari bahan susah, ini susah, komunikasi susah. WA bisa nggak, saudara, kalau setahun 1 kali? WA aja nggak bisa kan, berarti setahun cuma 1 kali, karena akses internet dalam kota Jakarta dibuka hanya 1 kali 1 tahun. Nah, ketika akses internet itu dibuka, lebar-lebar, dibuka satu saat di Jakarta, dibuka total akses internet yang tidak ada lagi, seluruh bisa memakai, maka orang-orang itu akan bersuka cita. Ada amin, saudara? Aksesnya begitu gampang, begitu luar biasa. Dari gadget kita bisa melihat seluruh dunia. Kita bisa melihat Amerika, kita bisa melihat Eropa, kita bisa melihat Australia, kita bisa melihat Malaysia dan yang lain-lain dengan sangat mudah. Booking tiket, booking hotel, pesen barang, saudara, dari Shopee dan yang lainnya. Begitu gampang, begitu mudah. Itulah sebenarnya akses yang sudah dibuka oleh Allah.
melalui kematiannya di atas kayu salib. Waktu Yesus Kristus mati di atas kayu salib, dia katakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kenapa saudara? Karena Allah Allah meninggalkan dia seakan-akan meninggalkan Kristus. Karena apa? Saat itu Kristus sedang berlumuran dengan dosa. Dosanya siapa? Dosanya manusia yang dipikul di atas kayu salib. Dosanya bukan dia sendiri tidak berbuat dosa, tapi dosa manusia. Sehingga Allah itu tidak pernah kompromi terhadap dosa. Yang percaya katakan amin. Sekalipun Yesus Kristus yang berlumuran dengan dosa, dia tidak mau melihat Yesus Kristus. Dia meninggalkan Yesus Kristus. Karena apa? Karena dosa yang ditanggung Yesus Kristus, dosa orang lain ditanggung Yesus Kristus untuk mati menyelamatkan kita umat yang berdosa. Oleh karena itu hati-hati dengan dosa. Allah sangat concern dengan satu hal ini, yaitu dosa. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, akses sama Allah sudah dibuka dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara bisa berhubungan intim dengan Tuhan, bisa bersekutu dengan Tuhan, bisa berdoa dengan Tuhan 24 jam satu hari. Setiap detik saudara bisa berhubungan intim dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kita bisa berhubungan, kita bisa berdoa langsung direct sama Tuhan. Kalau dulu itu merupakan satu kebanggaan yang luar biasa bisa berhubungan sama Tuhan, dan itu hanya bisa dilakukan oleh Imam Agung. Sedangkan kita, Pak titip doa ya, kaki saya sakit, Pak saya darah tinggi, Pak ini, titip doa semua sama si imam tersebut. Bukan Imam Agung, kalau Imam Agung Kristus ya, jangan sampai salah sebut. Oleh imam besar namanya, bukan Imam Agung, imam besar tersebut. Titip doa, nggak bisa kita berdoa langsung. Jadi kalau kita berdoa langsung rasanya nggak nyampe gitu loh. Saat di perjanjian lama. Bayangkan. Tapi setelah akses ini dibuka, pernahkah Bapak, Ibu, Saudara rajin berdoa? Ada amin? Aksesnya dibuka, kitanya tidak mau akses. Sungguh menyedihkan. Sungguh Allah yang sementara sudah berkorban buat kita semua yang ada di tempat ini maupun orang yang ada di seluruh dunia. Dia sudah berkorban di atas kayu salib untuk membuka aksesnya kepada Allah Bapa di surga. Tabir baik Allah sudah terpecah. Tetapi kita seringkali tidak pernah mempergunakan sedikit pun kesempatan yang luar biasa. Jangan sampai suatu saat Allah akan menutup kembali tirai baik segi. Lewat apa? Lewat kematian kita pribadi, Lewat apa? Lewat akhir zaman. Lewat kita masuk ke langit baru dan bumi baru. Tutup kembali. Itu pasti. Jadi ketika dia sudah terbuka, manusia masih berbuat dosa, dia biarkan terus ya kan sampai akhirnya tiba. Saat pengadilan akhir, kita mungkin mati pribadi lepas pribadi, atau mungkin nanti akhir zaman tiba, tutup kembali bait Allah dan selesailah. Tidak ada lagi orang yang bisa berdoa langsung lagi direct dengan Allah. Jadi maksud saya di sini dan maksud Tuhan di sini, ayo kita rajin-rajin menggunakan akses tersebut. Yang percaya katakan, Bapak Ibu Saudara, berapa banyak dalam sehari dalam hidupmu mengakses internet? Berapa lama saudara mengakses WhatsApp? Berapa lama saudara komunikasi WhatsApp dengan teman-temanmu? Grup WhatsApp dan yang lainnya. Apalagi saudara TikTok. Alasannya, waduh Pak Pendeta ini ada juga kan di TikTok nih. Saya main TikTok, lihat pendetanya cuma 3 menit. TikTok baju, TikTok yang lain-lain yang goyang-goyang kurang lebih 45 menit. Ada haleluya? Bayangkan saudara, akses sudah dibuka sama Tuhan, tapi Tuhan lihat kosong. Kalau istilahnya nih zaman sekarang, subscriber atau pelanggannya. Kasihan, bandwidthnya Tuhan itu begitu luar biasa besar, tapi kita tidak pernah memakai akses tersebut yang sudah dibuka lebar sama Tuhan. Ada amin saudara?
Yuk kita bertobat, yuk kita sadar mulai hari ini. Pergunakan akses itu setiap hari. Mungkin kita semua sudah mempergunakan, lebih optimal lagi pergunakan akses tersebut. Pagi hari saudara berdoa. Di tengah perjalanan kalau saudara mengalami hati saudara susah, berdoa, baca firman. Mungkin sampai jam 12 siang waktu istirahat, baca firman, berdoa. Malam hari lagi berdoa, karena itulah yang Tuhan rindukan. Akses yang sudah Tuhan buka untuk berkomunikasi dengan kita, untuk meminta pengampunan dosa dengan kita. Tidak perlu lagi orang lain, tidak perlu lagi perantaraan imam besar, tidak perlu lagi kita harus memotong domba, harus memotong burung merpati setiap kali kita berbuat dosa. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya pun sama. Saya sering kali memikirkan hal ini untuk diri saya sendiri. Aduh Tuhan, betapa jauhnya saya dari Tuhan ketika saya menyadari, saya sedang mempersiapkan firman ini. Waduh, aksesnya dibuka. Berapa banyak yang saya sudah pakai, berapa banyak yang saya merasa saya masih jauh dari pemakaian tersebut. Sedangkan kalau saya main internet, maksudnya dari pekerjaannya, lihat ini, lihat itu untuk pekerjaan itu, begitu bisa 1 jam, 2 jam gitu kan, atau 1 jam. Tapi berakses dengan Tuhan, waduh, 15 menit udah maksimal, setengah jam. Kalau persiapan khotbah mungkin lebih. Tetapi kalau yang biasa-biasa, wah, terlalu minim. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama mengingat hari ini, akses kepada Tuhan sudah dibuka, dan akses itu gratis. Ada amin, saudara? Kita untuk bisa mengakses seluruh dunia internet, bayar nggak? Halo? Bayar nggak, Bu? Bayar nggak, Bu? Bayar kan? Beli apa? Kuota. Beli apa? Paket. Kalau paketnya habis, kita masih bisa akses. Tapi kita selalu beli nggak? Ada amin? Sama Tuhan dikasih gratis. Tapi Tuhan bilang, kok nggak ada yang akses server saya ya? Kok kosong ya? Pagi hari pendeta lagi mungkin ya, pendeta-pendeta lain pada berdoa pada ini. Lah jemaatnya kemana? Kita bangun tidur sudah siap gadget, siap apa, wah brak langsung ya kan. Nah mulai hari ini ayo kita sama-sama memperhatikan juga perasaannya Tuhan yang sudah membuka, yang sudah mati bagi kita, yang sudah mengampuni dosa kita. Ada haleluya. Kita buka juga hati kita. Nah oleh karena itu ayat Ibrani pasal 4 ayat 15 dikatakan apa saudara? Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat mudurut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, ya kan? Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ada haleluya saudara. Kita punya imam besar agung atau imam agung, imam besar yang selalu membawa dosa itu kepada Allah kita, kepada Bapa kita. Dia yang selalu menjadi perantara untuk mengampuni dosa-dosamu dan dosa saya semua, untuk mengampuni lewat penderitaannya di atas kayu salib. Oleh karena itulah Tuhan Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa bukan berarti secara arti yang biasa. Dia duduk di sebelah kanan. Nanti ada duduk lagi Musa di sebelah kanan, di sebelah kanan. Akhirnya panjang, bukan. Duduk di sebelah kanan Bapa itu mengartikan bahwa dia adalah orang yang punya kekuasaan untuk dapat setara kuasanya dengan Allah Bapa. Oleh karena itu saudara, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak mempunyai, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Saudara, kita itu punya Allah yang betul-betul bisa merasakan apa yang kita hadapi. Kekecewaan kita. Yesus waktu itu ditangkap. Dia tahu semua bagaimana rasanya ditangkap. Dia tahu semua bagaimana rasanya dihina. Saudara pernah dihina? Bagaimana dikhianati, bagaimana Yesus Kristus dicambuk, bagaimana hal-hal itu dia sudah merasakan. Dia merasakan apa yang manusia rasakan. Tekanan pressure atau pressure yang kita rasakan hari-hari ini. Aduh Tuhan, begitu beratnya hidup. Tenang Bapak Ibu Saudara, kesulitan yang bagaimanapun dia sudah pernah hadapi, karena dia Allah yang selalu mengerti tentang kebutuhan kita. Yang percaya katakan amin. Ketika kita sedang meneteskan air mata,
Dia Allah yang mengerti. Ketika kita sedang dalam persoalan berat, Dia Allah yang mengerti. Dia mengerti bahasa apa saudara? Tetesan air mata. Waktu apa? Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Siapa katakan? Tuhan Yesus setia. Tapi hati-hati ya, jangan sampai lagu ini saudara nyanyikan hanya untuk kematian. Kan sering kali kan, wah ini lagu kematian nih Tuhan. Enggak, itu untuk lagu, untuk waktu saat kita susah, kita bilang sama Tuhan, Tuhan Engkau mengerti bahasa tetesan air mata. Nangis, saudara, senangis-nangisnya ketika saudara datang sama Tuhan, di hadapan Tuhan, saudara boleh nangis, senangis-nangisnya. Tuhan mengerti. Kadang-kadang kita udah gak bisa berdoa karena kita gak tahu lagi harus bagaimana kita berdoa. Kiri mentok, kanan mentok, belakang mentok, atas mentok, bawah mentok, depan mentok, semua mentok. Pernah gak saudara merasakan itu? Mentok semua saudara. Saudara sudah berusaha keras, gagal, kiri gagal, depan gagal, atas gagal, belakang gagal, ke bawah pun gagal. Sehingga saudara tidak lagi bisa berkata-kata. Saya pernah dan sering mengalami hal itu. Nggak bisa lagi kita berkata-kata, Tuhan, ini mulai dari mana juga kata-kata berdoa kita sudah pusing, saudara. Sudah nggak tahu, kita udah pusing. Yang saudara perlu lakukan hanya duduk di hadapan Tuhan, berdoa, menangis sama Tuhan. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Itulah yang harus kita yakini. Dia Allah yang hadir. Dia tidak pernah tidak hadir. Apalagi dia Allah yang sangat hadir ketika kita manusia sedang hancur hatinya. Ada amin saudara? Dia Allah yang terlalu tahu. Dia merasakan. Dia mengerti saudara. Satu ketika ada cerita tentang panti asuhan anak. Ceritanya begini. Suatu saat suami istri naik mobil, pergi ke salah satu panti asuhan. Dia hendak kalau diambil anak, mengadopsi. Dia datang, dia duduk. Ibu panti asuhannya mengeluarkan semua anak. Wah, kayak showroom. Keluar si anak pakai pita. Wah, dia nari-nari senang-senang. Dia pikir bakalan dipilih nih, ya kan? Anak yang kedua lagi mukanya cemberut gitu kan. Mungkin lagi kesel. Mukanya ditekuk berapa, ya kan? Siapa di sini yang suka cemberut? Nggak ada kan? Ada haleluya. Yang suka marah, suka cemberut. Nggak tahu mah anak 3 lagi. Cucuk datang, ya kan? Anak laki-laki, anak perempuan semua tiba. Tiba-tiba udah selesai semua, ada satu anak. Kakinya hancur, saudara. Maksudnya kakinya, Bapak Ibu Saudara tahu kalau anak kecil sakit kaki polio, kecil kakinya. Nah itu dia satu kakinya dia seret-seret, saudara. Yang kaki sisi kiri doang yang bisa langsung. Ini seret-seret. Karena nggak punya tongkat, jadi dia mesti seret-seret. Tangannya sama kakinya sama polio satu. Kini utuh sebelah itu. Seret-seret. Wah, si bapak sama ibu jadi perhatiannya ke si anak ini. Yang tadinya dia mungkin mau ambil ini, dia lihat anak ini. Akhirnya mereka diskusi, pasangan suami istri diskusi. Terus ambil satu keputusan. Saya mau adopsi anak yang sakit. Ini namanya siapa? Namanya Harum. Tapi mereka biasa dipanggil, si Harum ini biasa dipanggil si Pengkor, saudara. Hati-hati ya, jangan suka menyebut nama orang seperti itu, karena itu akan menyakiti hati si anak itu. Si Pengkor gitu. Ya, sebut aja namanya walaupun orang itu cacat. Sebut aja namanya. Si Pengkor gitu. Terus, ya saya pilih ini Pak, Bu. Wah, jangan Pak. Ini anak bakal nyusahin Bapak. Ibu panti asuhannya, jangan. Nanti Bapak harus pakai kursi roda lah, harus nopang, harus ini. Enggak, saya tetap pilih ini, kata si Bapak. Alasan Bapak apa? Nggak lama si Bapak kasih lihat kakinya. Dia buka ini. Ini apa Pak? Kaki palsu. Kakinya sudah dipotong. Jadi dia sebenarnya kalau nggak punya uang, nggak punya apa-apa, dia juga sama-sama seperti si Harum. Dia bilang, saya merasakan apa yang si Harum ini rasakan. Saya tahu bagaimana sulitnya nggak bisa berjalan. Oleh karena itu saya mau mengambil anak ini, mau merangkul anak ini, mau mengobati anak ini, mau merawat anak ini.
dengan sepenuh hati saya, karena saya tahu penderitaannya. Saya tahu percis bagaimana susahnya orang nggak bisa berjalan. Saat itu luar biasa, semua nangis, termasuk si ibu panti asuhannya. Aduh, ternyata Bapak sama. Begitu juga dengan kita sama Bapa kita di surga, sama Tuhan kita Yesus Kristus. Ada amin, saudara? Dia tahu apa yang saudara derita. Dia tahu penyakitmu. Dia tahu segala penderitaanmu. Dia tahu apa yang kita alami. Kisah ini tidak ada seujung kuku daripada pengetahuan Kristus. Ini hanya sebagian kecil cerita. Yang jujurnya, saudara, hanya kecil yang bisa merepresentasikan. Tapi kasih Yesus itu jauh lebih luar biasa dari sang Bapa yang akan mengambil anak ini. Ada amin, saudara? Kasihnya itu begitu luar biasa. Dia mau membebat kita ketika kita sedang jatuh, ketika kita sedang terpuruk. Kita jatuh bukan hanya badan kita jatuh bukan karena sakit penyakit kita mungkin jatuh secara mental kita, secara hati kita hancur, saudara, tercerai-berai, kita nggak tahu. Tapi Dia Allah yang mampu membebat dosa kita, Dia Allah yang mampu membalut dosa kita, Dia mau rangkul kita. Yang percaya katakan amin. Kita bangga punya Allah yang seperti demikian, yang tidak ada bandingannya, saudara. Oleh karena itu kita datanglah sama Tuhan mulai hari ini. Dia mengerti, Dia peduli segala persoalan yang kita alami. Ada amin, saudara? Dia mengerti, apa, saudara? Dia peduli segala yang sedang terjadi. Terus apa? Dia peduli. Terus tak alami. Terus apa, saudara? Saya Dia Allah yang mengerti segala persoalan hidup kita. Kita seringkali lebih banyak main perasaan daripada Alkitab. Saya juga mungkin sama. Saya kadang-kadang main perasaan, aduh, Allah nih nggak pernah dengar doa saya nih. Begini nggak dengar, begini gagal, ini gagal. Itu perasaanmu, saudara. Tapi Allah dalam Alkitab, Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia Allah yang selalu peduli. Dia Allah yang merupakan bayangan kita. Dia Allah yang selalu hadir dimanapun kita hadir. Dan Dia mengerti ketika kita komunikasi dengan Allah. Dia tahu kalau doa kita belum dijawab. Dia tahu, karena itu adalah yang terbaik buat kita semua. Ada amin, saudara? Dia tahu, Dia terlalu tahu, saudara. Dan hari ini saya mau katakan, memang ada beberapa banyak orang yang tidak mau datang kepada Allah. Mengapa? Mengapa kita tidak mau datang kepada Allah, saudara? Yang pertama, mungkin kita nggak mau datang kepada Allah karena kita terlalu kaya, terlalu sukses. Mungkin kita nggak datang kepada Allah karena terlalu kaya atau terlalu sukses. Mungkin kita punya mobil ada 50, mungkin kita punya rumah ada berapa puluh, kita punya uang di deposito ada ratusan miliar, seperti yang kemarin ditangkap, saudara, ya kan? Begitu banyak, puluhan miliar uangnya. Kita bisa nggak datang kepada Allah. Tapi apakah itu yang bisa membuat kita nggak datang kepada Allah? Belum tentu. Ada banyak orang kaya, ada banyak orang yang sukses juga datang kepada Allah. Ya apa ya? Yang kedua, kenapa orang nggak datang kepada Allah? Kita sangka mungkin karena orang itu terlalu menderita, terlalu miskin, terlalu menderita, hidupnya terlalu di bawah garis standar. Kita sangka, oh dengan begini dia tidak datang kepada Allah. Tidak juga. Karena kenapa? Mungkin sudah agak lama ya, beberapa puluh tahun yang lalu saya sering melayani di pinggir rel kereta api Senen, sekarang udah nggak ada. Jadi saya tuh kalau berkhotbah, saudara, di tengah-tengah rel kereta, ngeri juga sih kadang-kadang. Tapi itulah Allah memberanikan saya gitu. Saya khotbah di tengah-tengah rel kereta, di tengah-tengah rel kereta itu ada tempat tinggal orang. Pakai apa tuh namanya? Pakai kayak pokoknya ya ada gubuk-gubuknya lah ya, pakai gubuk gitu ya, dari ujung rel ke ujung rel ya. Ada beberapa persekutuan doa kita oleh saudara Feby dulu, dia juga agak cacat. Nah, saya khotbah di situ. Terus saya lihat, enggak juga tuh, kita enggak kasih makan atau kita kasih makan, dia tetap datang, saudara.
Jadi enggak juga orang yang susah sekalipun dia tetap bisa beribadah kepada Allah. Jadi apa? Terlalu menderita, sakit penyakit, atau apa orang nggak datang kepada Allah? Ternyata satu-satunya orang yang tidak datang kepada Allah, orang yang malas datang kepada Allah, tidak ada hatinya datang untuk berdoa, tidak ada hatinya datang untuk membaca firman Tuhan. Hanya satu, Bapak Ibu Saudara, dosa. Dosa yang membuat kita tidak mau datang kepada Allah. Dosa yang membuat kita tidak mau. Kalau TikTok, mata kita nggak ngantuk. Kalau lihat Facebook, lihat IG, mata kita nggak ngantuk. Tapi kalau lihat Alkitab, kita mau berdoa, mata rasanya ngantuk nih. Ngantuk nih. Kenapa ngantuk ya? Gitu kan? Oh, karena kebanyakan baca IG segala macam. Nah, terus tiba-tiba saudara balik. Baca Alkitab dulu, nanti baru main IG, main TikTok. Ngantuk juga. Iya kan, baca Alkitab ngantuk juga nih. Tapi setelah ingat IG, waduh TikTok, bisa goyang-goyang, bisa ini, sembuh lagi ya kan. Saudara, kalau kita memang nggak minat sama Alkitab dan sama doa, itu tandanya banyak dosa yang belum kita bereskan sama Allah. Bertobatlah, minta ampun sama Tuhan, dan akses itu akan seperti jalan tol yang kita bisa nikmati secara luar biasa. Dia tidak pernah menolak kita, dia selalu menerima kita. Yang percaya katakan amin. Allah setiap hari, saya mau katakan begini, Tuhan kita di surga, Tuhan Yesus Kristus dan Allah, setiap hari, setiap pagi, setiap siang, setiap malam, dia menunggu kita, anak kesayangannya yang dia sudah selamatkan. Yang percaya katakan amin. Dia menunggu setiap hari, saudara. Dia tunggu kita setiap hari dengan perasaan yang sabar, dengan hati yang sabar. Bahkan ketika kita sakit pun, saudara, kita sudah tergeletak, mungkin kita kena sakit kanker otak, kita kena sakit yang lainnya, tapi dia Allah yang tetap menunggu kita untuk datang kepadanya, untuk bersekutu dengan dia. Dia Allah yang benar-benar penuh kasih yang luar biasa, yang gak ada bandingannya, saudara. Saudara datang kepada presiden terbatas, saudara datang kepada manusia terbatas, saudara datang kepada siapapun, datanglah kepada Allah. Dia menantikanmu setiap hari, setiap detik. Mana anakku yang sudah aku selamatkan, mana? Aku rindu untuk bersekutu dengan dia. Saudara bisa bayangkan, kalau saudara gak ketemu sama anak saudara, 1 bulan, 1 hari mungkin masih biasa. 1 bulan saudara nggak ketemu, 2 bulan, 1 tahun saudara nggak ketemu. Saudara rindu nggak sama anak saudara? Kangen nggak saudara? Atau saudara bilang begini, wah ini anak kurang ajar, buang aja gitu. Nggak juga. Pasti kita rindu datang. Pasti kita, mana ya anak saya? Kalau dia bukan anak kita, mungkin kita nggak rindu. Nah, ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, ketika kita ditebus di atas kayu salib, ketika kita dibaptis, kita itu sudah anak Allah, dan Allah merindukan kita untuk datang setiap hari kepadanya. Dia Allah yang punya perasaan, dia mau. Oleh karena itu Ibrani pasal 4 ayat 16 mengatakan begini, saudara. Sebab itu marilah kita dengan penuh apa? Keberanian menghampiri apa, saudara? Tahta kasih karunia. Supaya kita, Tuhan mau, saudara, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Allah itu begitu merindukan kita, saudara. Ayatnya sampai ditulis 2 ayat, ini nggak main-main, saudara. Kalau dia hanya tulis ayat yang awal, dia bilang apa tuh tadi? Sebab imam besar yang telah kita punya bla 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 merasakan. Nah, oke, baru dia kasih tahu kedua. Dia minta kita untuk datang dengan berani. Dia minta untuk datang dengan berani menghampiri tahta Allah yang Maha Kudus. Karena apa? Akses sudah dibuka. Ayo datang dengan berani di tengah persoalan yang kesulitan hidupan kita. Kita harus datang, kita harus kembali kepada Allah. Itu yang dia ingini lewat kematiannya dia di atas kayu salib. Kata amin, Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, saya ingin tutup khotbah saya ini dengan satu cerita yang akan memberkati kita. Suatu ketika Bapak Pendeta Solihin, Beni Solihin, sedang belajar di Amerika. Sedang belajar sekolah teologi S1 atau S2, saya lupa di Amerika. Tepat jam 12 malam kurang sedikit, ya, dia tiba-tiba diketuk pintu
dia lagi belajar gitu ya di seminari, udah selesai belajarnya, dia lagi duduk-duduk sama sesama pendeta, tiba-tiba dia diketuk sama seorang wanita yang umurnya kurang lebih 70 tahun. Tuk 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 tuk. Waduh, pintu kaca seperti ini kelihatan kan, nggak pakai hordeng. Waduh, ada siapa ya datang malam-malam, jemaat gitu ya? Bukan, ini bukan. Iya ibu, dibuka. Karena kalau bukanya lebih dari 15 menit, ibunya ini jadi batu es. Di Amerika kan dinginnya minta ampun. Lewat 10 menit aja nggak dibuka-buka, dia menggigil, dia bisa mati di tempat, saudara. Buka, buru-buru masuk, di dalam kan ada ruang penghangat. Mukanya kacau balau, ya kan, wajahnya, rambutnya berantakan semua. Saya bisa bicara dengan Bapak Pendeta di tempat ini, katanya. Wah, nggak ada pendeta, maksudnya pendeta asli ya, pendeta Amerikanya nggak ada. Ya ada pendeta-pendeta Indonesia gitu kan. Jadi Pak Beni bilang begini, oke, silakan, saya juga pendeta, apa yang ibu mau diskusikan? Pak Pendeta, seharusnya saya sudah bunuh diri. Kenapa kamu bunuh diri? Saya tinggal di apartemen, saya tinggal nyemplung aja dari lantai 9 atau lantai 10, maka mati kan. Seperti yang kejadian hari-hari ini, ada orang nyemplung rame-rame dari apartemen tingkat berapa tuh, satu keluarga. Kemarin terulang kembali, satu orang wanita dari lantai 9 atau lantai 7 nyemplung kembali, apartemennya sama di penjaringan itu kan. Nah, ini juga dia mau bunuh diri. Kenapa ibu bunuh diri? Boleh cerita? Iya Pak, ketika aku sedang melangkah di balkon, aku sendak, udah baru begini nih, hampir aja Pak, hampir dia terjun gitu ya, pung gitu ya. Tiba-tiba di kupingnya dia langsung, kamu harus ke tempat ini, kamu harus bertemu dengan pendeta. Kamu boleh mati setelah ketemu dengan pendeta, begitu katanya. Boleh mati setelah ketemu dengan pendeta. Akhirnya dia lari dulu kan, bawah turun, nanya dulu sama pendeta. Jadi saya harus ketemu dengan pendeta di sini, siapapun itu, saya mau menceritakan kisah saya. Setelah itu saya mau naik lagi Pak, saya baru mau terjun. Waduh, si pendetanya kaget juga ya Pak Beni. Habis itu Pak Beni bilang begini, apa sih yang jadi masalahmu? Ayo cerita. Ternyata rupa-rupanya, Pak, dulu saya pernah di gereja Bapak. Maksudnya bukan di gereja dia, tapi di gereja orang ini. Karena dia warga negara, orang Indonesia tapi warga negara sana ya. Puluhan tahun yang lalu, kurang lebih 30 tahun yang lalu, 32 tahun yang lalu, saya sempat menjadi muridnya pendeta di sini, sempat menjadi pengerja di tempat ini. Tapi karena salah pergaulan, saya itu wanita cantik loh Pak. Pasti nggak kelihatan cantiknya karena udah tua kan. Saya tuh wanita cantik dan semua pemuda-pemuda di sini ngejar-ngejar saya katanya. Tapi akhirnya dia terperosok dengan pergaulan seks bebas. Dia hamil, gugur, digugurin. 2 kali hamil, gugur. Kurang lebih 5 kali hamil, 5 kali digugurin. Apa yang terjadi saudara? Yang terjadi, waktu beberapa malam sebelum dia mau bunuh diri, itu ada di kupingnya, di hatinya, bayi-bayi yang digugurkan, itu komplain sama dia. Ibu, mengapa engkau membunuh aku? Sakit ibu, sakit. Dan itu terngiang-ngiang terus saudara, sepanjang hari, sepanjang anaknya ada 5, 5-5-nya ganti-gantian gugur. Di sini nggak ada kan? Ada amin saudara? Wah, menggugurkan satu demi satu, terngiang-ngiang terus saudara. Sampai akhirnya dia nggak tahan, dia mau bunuh diri. Bagaimana Pak caranya Pak? Ini nggak terngiang-ngiang lagi. Habis ini saya baru mau naik, mau bunuh diri, ya kan? Ayo kita berdoa, datang ke hadirat Tuhan, minta ampun sama Tuhan, ya, supaya Tuhan mengerti segala apapun yang kita alami dan mendapat pertolongan dari Tuhan seperti firman Tuhan. Berdoa sama-sama, selesai doa, wajahnya, sorot matanya yang tadinya sudah frustasi, sudah mata kan kalau sudah, waduh, sudah ini kan saudara tinggal lihat kalau ada apa-apa sama istri saudara, suami saudara, anak saudara, lihat matanya. Dia lagi marah, dia lagi frustasi, dia lagi apa, kecuali nggak ada matanya ya, kecuali buta gitu kan. Nah, saudara lihat matanya, wah matanya, ternyata matanya sudah berseri-seri. Habis doa, sudah berseri-seri. Terus apa yang terjadi? Terima kasih Pak Pendeta, hati saya sudah lega sekarang, saya sudah diampuni sama Tuhan. Jadi
Ibu di sini aja ya, jangan pulang dulu. Nanti kalau pulang dulu ibu nyemplung lagi. Oh enggak, katanya. Saya sudah tahu ini jawaban dan saya harus kembali ke rumah Tuhan di tempat ini karena saya pernah jadi pengerja di sini. Saya pernah menjadi hamba Tuhan di sini. Saya pernah memimpin sekolah minggu. Saya pernah melakukan segala sesuatu di sini. Tapi karena satu peristiwa saya meninggalkan gereja ini. Saya meninggalkan, saya nggak perlu lagi gereja ini. Saya berkelana dan ternyata hasil akhirnya seperti ini. Dia terlibat pergaulan seks bebas dan akhirnya seperti itu. Hari ini saya mau katakan, yuk Bapak Ibu Saudara, beranilah kita datang ke hadirat Tuhan di saat persoalan seberat apapun. Jangan kita mau bunuh diri, jangan kita mau melakukan hal-hal yang jauh daripada kehendak Tuhan. Karena Tuhan, pengorbanan Tuhan di atas kayu salib itu murni, tulus dari Tuhan untuk menyelamatkan kita, orang berdosa. Yang percaya katakan amin. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sudah mendengar firman Tuhan ini dan saudara tahu tentang betapa pentingnya kasih Kristus kepada kita semua lewat tabir bait Allah yang sudah terbelah dua, hari ini minta ampun sama Tuhan, datang ke hadirat Tuhan, katakan sama Tuhan, Tuhan, aku mau kembali kepada Tuhan. Aku mau bersekutu dengan Tuhan. Karena akses kepada Tuhan sudah dibuka lebar-lebar lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Tabir bait Allah sudah terbelah yang memungkinkan kita bisa mengampuni, minta ampun dosa, bisa berdoa kapan saja melalui Yesus Kristus, dan kita akan diselamatkan. Tuhan mau lewat Via Dolorosa hari ini, lewat kematian Dia di atas kayu salib, Bapa, ampunilah karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Baru setelah itu Dia menyerahkan nyawanya, Dia mati, dan saat itu juga ketika Dia mati, tabir bait Allah terbelah dua. Hari ini, mari kita sebentar juga akan menikmati perjamuannya Asa dan Kudus. Biar kita bisa menikmati perjamuannya Asa dan Kudus ini, untuk kita bisa mengingat akan kebaikan Tuhan. Dia rela mati di atas kayu salib agar kita jadi berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan